Kembali lagi bersama saya Naila di serial Ramadan Reading Project episode ke-17. Masih tentang ampunan, ada satu lagi tulisan yang berjudul Musibah dan Ampunan, karya Danarto di dalam bukunya Cahaya Rasul yang kedua. Musibah dan ampunan. Tidak ada satupun musibah atau cobaan yang menimpa seorang muslim, melainkan dosanya dihapus Allah Ta'ala karenanya. Sekalipun musibah itu hanya karena tertusuk duri. Nabi Muhammad SAW. Musibah bagi Allah merupakan satu kesatuan permasalahan, tidak mungkin dipisahkan. Maka Allah berpesan kepada manusia yang beriman, jika mendapat kesenangan, janganlah menyambutnya dengan kegembiraan yang berlebihan. Sebaliknya, jika tertimpa kesusahan, janganlah menerimanya dengan kesedihan yang berlebihan pula. Kemanapun kita pergi bersembunyi untuk menghindar dari persoalan ketentuan, Allah menunggu kita. Sering para kiai menganjurkan, berdamailah, hadapilah seikhlasnya dengan persoalan yang menghadang, sekalipun persoalan itu besar. Hadis riwayat Muslim di atas mengingatkan akan sebuah kisah tentang kemurnian jiwa seorang sahabat Rasulullah. Dalam buku mereka yang kembali, karya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Diceritakan tentang Sa'labah bin Abdurrahman yang lari dan bersembunyi di pegunungan antara Mekah dan Madinah. Apa pasal? Pada suatu hari, Nabi mengutusnya untuk suatu keperluan. Ketika pergi itu, Sa'labah melewati sebuah rumah dan ia melihat tak sengaja seorang perempuan yang sedang mandi. Dirundung perasaan berdosa yang bisa mendorong turunnya wahyu tentang peristiwa yang menyangkut dirinya, ia memutuskan untuk menghindari Rasulullah. 40 hari sudah Rasulullah tak melihatnya dan merasa kehilangan. Ketika itulah malaikat Jibril menebah dari langit menemui Nabi sambil berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhanmu memberikan salam kepadamu dan berfirman bahwa seorang lelaki umatmu berada di antara pegunungan ini dan telah memohon perlindungan kepada Allah." Serta-merta Nabi meminta Umar dan Salman membawa kembali Sa'labah. Maka Sa'labah dipertemukan kembali dengan Nabi. Namun begitu mendengar ayat suci yang sedang dilantunkan Nabi, pingsanlah Sa'labah. "Dosaku terlalu besar wahai Rasulullah," keluhnya setelah siuman. "Akan tetapi kalam Allah itu lebih besar lagi," jawab Nabi. Di rumahnya kembali, Sa'labah jatuh sakit selama 8 hari. Rasulullah meletakkan kepala Sa'labah di pangkuannya, tetapi ia berusaha menolaknya. "Kenapa kamu geser kepalamu dari pangkuanku?" "Karena kepala ini penuh dosa." "Apa yang kamu keluhkan?" "Seperti ada gerumutan semut-semut di antara tulangku, dagingku, dan kulitku." "Apa yang kamu inginkan?" "Ampunan Tuhanku." Maka malaikat Jibril turun lagi menemui Nabi. "Wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhanmu memberi salam dan berfirman, andai hambaku ini menghadapku dengan kesalahan sebesar bumi, aku menyambutnya dengan ampunan sebesar bumi pula." Lalu Nabi memberitahu Sa'labah tentang wahyu itu yang membuatnya terpekik, lalu meninggal. Ketika Rasulullah selesai menyolati jenazahnya, beliau berjalan berjingkat-jingkat seolah tak ada tempat di tanah untuk menjejakkan kaki. Seorang sahabat bertanya, apa sebab Nabi berjalan begitu? Yang dijawab beliau, malaikat yang melayat Sa'labah banyak sekali. Terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya.